Nah, bila kita mengawani itu, bertukar pendapat lawan orang itu, ada masalah dirundingakan lawan orang kayak itu, sama dengannya menambah bahaya dan kemudaratan. Para muhibbin rahimakumullah, rubbama kunta musi'a fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Kerap kali engkau itu jahat, maka memperlihatkan akan engkau kebaikan dari engkau oleh bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai tingkatan seorang hamba yang diridhai Allah, untuk mencapai itu sangatlah panjang perjalanannya. Kada bisa 1 mat, kada bisa sebulan 2 bulan untuk menampak diri menjadi hamba yang diridhai Allah itu. Dan sangat banyak godaan, sangat banyak rintangannya. Oleh karena itu kita diperlukan kawan untuk menolong kita, baik kawan itu berupa kawan sejawat atau yang dimaksud kawan itu adalah guru pembimbing kita. Nah, di dalam hal ini kita diperintahkan untuk memilah mana kawan yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Kita disuruh mencari mana kawan kita yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Jangan justru menghambat, menghalangi kita untuk mencapai ma'rifatullah, untuk mencapai keridhaan Allah. Idza sahibta man huwa aswa'u halan minka ka ilmika annahu musirrun 'alal ma'siyat allati bari'ta minha aw annahu mutasahilun bid-din absaratka tilka al-ihsana minka lima tara ma yasduru minka minal ihsan wa minhu minat taqsir wan nuqsan fata'taqidul maziyata 'ala nafsik wat taqsira minhu fataqna'u wa tarda bi nafsik. Apabila engkau bersahabat, bakawan lawan orang yang keadaannya lebih buruk dari engkau, seperti engkau tahu bahwa kawan engkau itu mengekali maksiat, padahal engkau sudah bisa lepas dari maksiat itu. Atau kita tahu bahwa kawan kita itu orangnya meremehkan agama. Arti meremehkan agama itu kada peduli halal, kada peduli haram, bila ada untung ambilnya. Nah, itu meremehkan agama. Kita tahu bahwa kawan kita ini maksiat ketujuh, kawan kita ini meremehkan agama. Nah, memperlihatkan kepada engkau oleh yang demikian itu persahabatan tadi akan kebaikan daripada engkau. Bila kita bakawan orang seperti itu, lalu kita melihat diri kita ini baik, dari kawan kita ini buruk, maka engkau mengetikatkan kelebihan atas diri engkau dan kekurangan dari teman engkau itu, maka engkau merasa puas dan ridha dengan diri engkau. Itu akibatnya. Kawan kita ini ketujuh berbuat maksiat, sedangkan kita kada ketujuh. Kawan kita ini meremehkan agama, sedangkan kita mementingkan agama. Itu nang kita kawani, itu nang kita sahabati. Akhirnya apa? Kita merasa diri kita baik. Nah, akhirnya kita kada mau lagi menambah, kada mau lagi meningkatkan, karena selalu memandang, karena selalu kemana-mana beserta orang nang lebih buruk keadaannya daripada kita itu.
bi khilafi ma idza sahibta man huwa ahsanu halan minka fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi fa innaka la tara min nafsik illa at-taqsira wan nuqsan wa bidzalika khairun katsir wa ghanimatun 'azimatun lak. Lain halnya bila engkau itu berkawan, bersahabat orang yang lebih baik dari engkau, ilmunya tak tinggiinya, taatnya tak banyakinya, makrifat kepada Allah tak dalaminya. Nah, bila orang seperti ini yang selalu kita kawani, orang seperti ini yang selalu kita sertai, maka engkau tidak melihat diri engkau itu melainkan kekurangan, melainkan kita merasa bodoh, melainkan kita merasa jahat. Nah, pada yang demikian itu merupakan kebaikan yang banyak dan keberuntungan yang besar bagi engkau. Jadi bila kita berisi kawan nih, nang saruntung nang kamana artinya lawan kawan itu, kawan tuh ilmunya tinggi pada kita, amalnya, itaatnya kuat pada kita, makrifatnya jauh lebih dalam daripada kita. Nah, ini adalah anugerah Allah. Karena bila bakawan nang macam itu, lalu kita merasa kurang, merasa rendah. Nah, itu kebaikan bagi kita dan itu keberuntungan yang besar bagi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa'lam anna suhbata man huwa dunaka bil ilmi wat ta'ati wal ma'rifah dararun mahdun. Ketahuilah bahwa bersahabat orang yang di bawah engkau ilmunya, orang yang di bawah engkau taatnya, orang yang di bawah engkau makrifatnya, bersahabat lawan itu mudarat yang nyata, mudarat yang nyata, kada ada untungnya. Artinya ilmunya kawan ini kada ada ilmu juga, taatnya kurang juga, makrifatnya maginnya. Nah, bila kita mengawani itu, bertukar pendapat lawan orang itu, ada masalah dirundingakan lawan orang kayak itu, sama dengannya menambah bahaya dan kemudaratan. Li'annaha tuwatti anka uyubak wa tubayyinu laka kamalak wa taqna'u bi ahwalik wa tarda an nafsik. Karena bakawan orang seperti tadi itu menutupi aib engkau, aib kita jadi kada kelihatan. Karena kawan kita ini buruk pada kita, kawan kita ini buruk pada kita, akhlaknya buruk pada kita, ilmunya rendah pada kita, aib dalam diri kita jadinya tertutupi, nang nampak kesempurnaan kita. Akhirnya kita merasa puas dengan keadaan kita dan merasa ridha dengan nafsu kita, dengan diri kita. Waridha anin nafsi aslu kulli dhararin fiddin. Sedangkan ridha lawan nafsu itu merupakan pokok segala kemudaratan dalam agama. Mungkin kita ini merasa diri sudah baik, merasa diri ini sudah cukup, kada perlu lagi mengaji, kada perlu lagi menambah ilmu, merasa cukup sudah. Nah, itu adalah pokok kemudaratan, sumber kemudaratan dalam agama kita. Kama qala fil hikmatil khamisah was salasin, sebagaimana beliau mengatakan dalam hikmah yang ke-35 yang lalu, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Asal muasal timbulnya maksiat, timbulnya kelalaian, timbulnya keinginan macam-macam, itu akibat daripada ridha lawan nafsu. Merasa cukup, merasa baik dengan diri sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya di dalam hikmah ini pengarang memberikan arahan kepada kita tentang sahabat. Sahabat ini ada dua, ada sahabat syuyukhah, ada sahabat ukhuwah. Ada sahabat itu ngarannya sahabat perguruan, ada sahabat persaudaraan. Sama pada sahabat, macam Rasulullah SAW dengan sahabat itu sahabat. Ini sahabat syuyukhah, sahabat perguruan ngarannya. Antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ini sahabat, tapi sahabat ukhuwah, sahabat persaudaraan ngarannya. Nah, baik dalam hal kita mencari sahabat perguruan atau mencari sahabat yang sifatnya persaudaraan, maka mesti orang itu lebih
daripada kita ilmunya, lebih daripada kita taatnya, lebih daripada kita ma'rifatnya, supaya kita bisa bersemangat untuk menambah. Nah, jangan sebaliknya. La tashab man la yaziduka ala ilman, la tashab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadyi'un li umrik allati hiya ra'su malik. Jangan bersahabat orang yang kada menambah engkau ilmu, taat dan ma'rifat, karena itu menyia-nyiakan umur engkau yang merupakan umur itu adalah modal engkau. Sebagaimana kita sudah diketahui bahwa pengertian sahabat ini lebih khusus daripada sekedar kita bekerja sama. Nah, kita nukar barang, lawan orang itu balangganan, ini belum termasuk dalam batas sahabat. Itu ngarannya bekerja sama. Ada orang nukar barang, langganan kita berjual, langganan kita menukar, itu kan jadi masalah. Orangnya nang Islam kan, nang kada kah, itu kan jadi soal. Nang terendah pada kita kataatnya, mari peta tinggi kah, kada jadi soal. Itu lain persahabatan. Maksud persahabatan ini adalah orang yang bisa saling menukar pikiran lawan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.